Dan saya sih menyarankan ketika kita berinvestasi di saham, sebaiknya adalah benar-benar uang nganggur. Kebutuhannya adalah untuk jangka panjang. Jangan yang uang dapur yang suatu waktu kita ambil untuk urusan pribadi. Jangan. Halo teman HR, selamat datang di YouTube channel Haryadji Ramlan yang akan memberikan informasi, edukasi, serta berbagi pengalaman dengan menceritakan tentang investasi-investasi di berbagai tempat, salah satu pasar modal, properti, dan lain-lain. Kalau bicara tentang investasi, pastinya tidak lengkap kalau belum berbagi pengalaman langsung yang sudah dirasakan. Dan di sini saya akan membagikan pengalaman jatuh bangun investasi di pasar modal saya dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Di sini ada beberapa pertanyaan tentang investasi yang akan saya jawab satu persatu. Pertama, berapa banyak modal investasi pertama kali? Nah, ini pertama kali ini ditujukan ke saya atau ke teman-teman ya, teman HR. Nah, kalau bicara saat ini ya, investasi di pasar modal misalnya itu sebenarnya sangat murah ya, itu 100.000 aja kita sudah bisa berinvestasi, murah banget ya. Tapi gini, dahulu ketika saya masih usia 20-an ya, nah ini pertama kali berinvestasi dan pada saat itu saya baru pertama kali masuk di pasar modal, yaitu sekitar tahun 93-an, dan pada saat itu juga mulai marak beberapa perusahaan IPO. Jadi saat itu juga saya kurang tahu ya kalau bicara ini saham itu nggak begitu paham karena saya masih usia muda dan saya baru masuk. Tapi yang menarik bagi saya kalau dengar kanan kiri untung dari pasar modal kalau beli saham, waduh, saya juga tertarik. Dan awalnya saya membeli itu dari uang tabungan. Berapa ya? Pada saat itu saya sudah mulai sedikit menabung ya, dan itu pertama kali yang saya beli. Saya tidak berani langsung main di secondary market, tapi adalah di saham IPO ya, saham yang baru pertama go public yang pada saat itu adalah Indosat. Nah itu adalah pengalaman kali pertama saya membeli, dan alhamdulillah baru pertama membeli untung, dan akhirnya menjadikan saya tertarik terus untuk berinvestasi di pasar modal sampai detik ini, yang salah satunya tentu adalah saham. Kalau tadi bicara saham, tapi saya juga di tahun-tahun awal dan saya belum menikah, itu sebenarnya juga saya sudah mulai berinvestasi. Yang namanya investasi itu membeli tanah ya, membeli tanah. Pada saat itu ada yang jualnya murah, tanahnya juga kita tahu lumayan, cuma memang di pinggiran Jakarta ya, yang kita bisa katakan Bojonggede. Saya mau beli sana, saya belum tahu untuk apa, beli deh, karena emang harganya pada saat itu lumayan murah sekali, dan saya coba membeli pertama kali. Yang saya beli itu sebidang tanah 175 meter, dan kami dapat suratnya, tapi saya nggak tahu ternyata surat itu hanya akte jual beli, dan akibatnya setelah berjalan beberapa lama saya hanya bayar pajak, dan saya tidak pernah lihat tanah tersebut. Suatu waktu beberapa tahun yang lalu ya, saya coba main ke tanah yang mungkin aja masih ada, ternyata tanah yang saya beli sudah menjadi komplek. Wah, menarik ya. Kenapa? Itu tadi karena saya punya membeli satu sebidang tanah itu tidak diperhatikan. Misalnya suratnya juga harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah wilayahnya, lingkungannya juga harus dilihat. Yang pada satu memang masih alang-ilalang, masih tanah, dan begitu jadi juga terkaget-kaget sudah jadi komplek tanpa saya tahu. Kenapa? Saya kurang perhatian terhadap investasi saya, sehingga hari itu saya mengatakan, waduh, saya rugi besar. Berapa rugi besar? Pada saat itu mungkin saya membelinya hanya 3.750.000. 3 juta tahun 93 ya mungkin udah cukup ya, tapi kalau melihat harga sekarang dan bahkan sudah jadi rumah, bisa jadi sudah ratusan juta ya. Itu kali pertama saya membeli tanah dan hilang. Jadi ini satu pengalaman yang saya pikir ketika kita ada rezeki masih muda gitu ya, jangan kita habiskan untuk kesenangan ya, karena juga kita harus mempertimbangkan ketika kita tidak punya dana. Maka saya tempatkan dana-dana itu kepada satu instrumen investasi, siapa tahu akan memberikan hasil. Nah ini pengalaman, silakan saja teman-teman yang ini berbagi pengalaman terkait hal ini.
kapan waktu yang pas untuk investasi? Ya, ini kalau bicara investasi yang mana dulu ya? Kalau kita berbicara investasi properti, ya tentu kalau kita uangnya udah cukup, ya akhirnya kita membeli walaupun nggak harus 100% senilai investasi tersebut, misalnya 20-30% ini sudah kita bisa berinvestasi. Tapi balik lagi, yang namanya investasi kalau bisa ya jangan ngutang. Kalau beli rumah kan ngutang ya. Nah ini bagaimana untuk yang di properti. Nah kalau di saham misalnya, ini kapan ya Pak saya mau beli saham ya? Ini tergantung ya modal kita berapa banyak dan kita sukanya apa tidak. Tapi yang pasti gini, ketika bicara saham ini kan banyak sektornya ya. Ada yang sektornya misalnya consumer good, ada yang sektornya pertambangan, yang sektornya perbankan ya. Dan ini masing-masing sektor sebenarnya bisa dikatakan seperti ombak ya. Ada yang waktunya naik, ada yang waktunya turun, dan itu namanya siklus ya, atau kayak seperti orang satu sisi kita menyediakan payung, nah, kalau mau hujan, ada juga satu sisi kita menyediakan es ketika muncul suasana yang panas. Nah, jadi investasi kita melihatnya dari banyak hal ya. Tapi yang pasti kalau bicara investasi kita memahami produknya dulu ya. Produknya kita tahu, misalnya saham nih misalnya ya oke, cara jual beli sahamnya bagaimana, fee-nya bagaimana ya, itu harus kita tahu. Dan sampai belinya itu ada satuan lot ya, itu kalau kita tahu lebih bagus lagi sampai fraksi ya. Ketika kita udah tahu di sana, tentu kita juga harus tahu misalnya ketika kita beli saham nih, kira-kira kita mau beli yang mana? Banyak banget pilihan ya. Ada perbankan, ada sektor infrastruktur, ada misalnya telekomunikasi, ada lagi properti. Wow, pilihannya banyak, lebih dari 820-an emiten, bahkan mungkin 830-an emiten. Banyak banget ya. Jadi saya milih yang mana nih? Ya, itu tidak semuanya saham itu mengalami kenaikan bareng-bareng, turun enggak ya. Kecuali memang ada hal yang sangat besar dalam arti kayak ada satu hal ya, kayak krisis tertentu di luar negeri misalnya di global turun ya, di Indonesia pasti ikut ya. Di berbagai sektor ini juga kita harus tahu apakah sektor itu secara global makro berpengaruh. Nah misalnya gini, ada yang namanya pertambangan ya. Di pertambangan ini kan ada yang harga nikel dunia, harga batu bara dunia. Jadi nggak hanya kita ngelihat perusahaan sama kinerjanya, kita juga harus lihat, oh ternyata harus yang saya pantau banyak. Misalnya perbankan, kita mau beli perbankan, ya tentu harus dilihat nih banknya ini bank BUMN bukan, bank ini bank swasta bukan. Ya kalau misalnya lebih tahu lagi bank buku berapa gitu ya, dan bagaimana modalnya, bagaimana kinerja keuntungannya, dan yang lebih penting lagi adalah siapa yang manage ya. Dan kita juga bisa lihat dari laporan keuangannya, bank ini kira-kira net interest marginnya berapa sih, atau kira-kira keuntungannya atau revenue-nya berapa sih, dan akhirnya kita lihat. Nah itu kalau beli di bank. Ada juga misalnya membeli saham yang namanya seperti retail ya. Retail kan banyak tuh, saya mau beli Matahari, saya mau beli misalnya saham-sahamnya apa yang menarik ya, misalnya oh ya retail itu banyak, atau kita mau beli kayak model Indofood, dan kita bisa melihat semuanya big picture, dan dari hal yang kecil sampai yang besar tuh kita dalemin ya, atau dari yang besar dulu kita kecilin ya, namanya top down atau bottom up. Nah supaya apa? Kita tahu perspektif ketika kita membeli. Jadi dari hal besar yang tadi misalnya bahwa ini saham-saham ini berpengaruh, misalnya sektor telekomunikasi, misalnya adanya pergantian atau penambahan teknologi baru, ini pasti akan berpengaruh ya ke dalam negeri. Jadi kita harus melihat seperti itu. Wah banyak banget ya yang harus dipelajari. Ya namanya kita investasi, apalagi saham yang bisa memberikan return besar, tapi juga potensi memberikan kerugian juga besar kalau kita salah masuk, kalau kita tidak ngerti ya. Tapi kalau ini kita pelajari dengan santai, oh ternyata enak ya. Kita akhirnya bisa menjadi analis bagi diri sendiri pertama, dan kalau saham yang kita kelola banyak, akhirnya kita bisa menjadi manajer portofolio bagi diri kita sendiri. Wah, jadi saya nggak perlu naruh di fund manager Pak atau di reksadana. Kalau kita bisa kelola, oke. Tapi kalau di awal-awal, saran saya coba masuk saja dulu ke reksadana. Kalau apa? Karena apa? Karena kalau reksadana
itu dibantu sama namanya fund manager. Dia yang ngerti, dia bisa baca ya semuanya dan potensinya dia bisa lihat. Tapi kembali lagi ya, fund manager juga adalah manusia yang punya salah ya, yang punya punya kemampuan ya, walaupun dia mampu tapi juga tidak bisa membaca masa depan. Siapa sih yang bisa baca masa depan yang hebat banget, yang pasti untung? Nggak semua ya. Walaupun kita tahu ada orang-orang tertentu yang mampu ya. Misalnya ada orang yang berinvestasi selalu untung. Benar nggak? Ya saya sih nggak yakin banget selalu untung. Pasti siapapun ada pernah jatuhnya ya. Katanya sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Demikian juga para investor maupun fund manager. Tapi yang pasti kalau kita niatnya investasi seperti kita menanam. Kita punya pohon kecil, kemudian dikasih pupuk, kemudian ditanami, kemudian disirami, terus begitu, dan akhirnya ketika kita perhatikan kira-kira bagaimana, pasti dia bertumbuh. Nah, investasi kita juga gitu. Artinya ketika kita meletakkan ini sebagai instrumen investasi, kita pantau, kita lihat, dan kita lihat nih berbagai pemberitaan yang ada, dan ini akan memberikan keuntungan kepada kita di masa yang akan datang. Jadi kembali lagi bahwa investasi kalau bisa jangan instan. Kalau misalnya, Pak saya maunya sebulan atau 2-3 bulan untung, waduh gimana ya? Ya apakah ini silakan aja ya, kayak deposito Pak, nggak bisa begitu. Kalau kita deposito kan pasti tuh 1 bulan dapat sekian persen ya, misalnya 3% setahun ya tinggal dibagi. Kalau misalnya setahun berapa 3%. Nah memang bisa aja ya kita berinvestasi seperti deposito, tapi namanya kalau kita investasi di saham itu tidak bisa fix benar-benar sama. Karena ada siklusnya juga, kita harus tahu. Dan saya sih menyarankan ketika kita berinvestasi di saham, sebaiknya adalah benar-benar uang nganggur. Kebutuhannya adalah untuk jangka panjang. Jangan yang uang dapur yang suatu waktu kita ambil untuk urusan pribadi. Jangan. Tapi benar-benar uang yang nganggur. Wah, saya punya duitnya 100.000, setiap kumpulin dan belilah saham. Cicil nggak apa-apa, cicil. Dan akhirnya lama-lama jadi besar. Kalau naruhnya cicil naruhnya misalnya di bawah tempat tidur atau di bawah bantal, tumbuh nggak? Enggak. Kalau naruhnya di bank kecil banget. Ya udah, taruh di saham dan lihat sahamnya, perspektifnya, kinerjanya, perusahaannya benar-benar bagus, akhirnya suatu saat akan menghasilkan. Ini ada satu cerita dan saya ingat banget ya. Kebetulan ini bukan saya, jadi ada nasabah di perusahaan saya, uang yang hanya 100 juta diinvestasikan ke satu saham itu mencapai 18 miliar. Berapa lama? 10 tahun. 100 juta jadi 18 miliar. Rencananya untuk kuliah anaknya sampai selesai. Tapi bukan kuliah anak, jangan-jangan dia bisa bikin kampus dengan uang sebesar itu. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Wow. Nah inilah kalau kita menggunakan uang nganggur, kita investasikan bukan uang dapur, akhirnya suatu saat akan memberikan keuntungan yang luar biasa. Jadi waktu yang pas kapan? Secepatnya ketika kita membutuhkan investasi, jangan kita tunda. Semakin kita tunda, ingat waktu tidak akan pernah balik ya. Dan nggak usah takut bahwa investasi itu ketika kita berinvestasi jangka panjang ini sama, apalagi anak-anak muda nih maunya cepat, jangan ya. Kalau bisa berinvestasi jangan instan, dan mulailah kapan? Ya adalah mulai saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman HR. Dan jangan lupa untuk komen, like, and share, dan juga subscribe channel YouTube ini biar lebih banyak informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.